Mungkin nggak kalau misalnya belajar bahasa Jepang itu lewat anime untuk percakapan sehari-hari? Kalau untuk percakapan sehari-hari ya, yang dalam konteks kasual itu masih bisa. Nah, tapi ketika kita gunakan di dunia nyata, ketika kita baru kenal dengan seseorang, kita pakai bahasa-bahasa kasual yang kita temui di anime atau anime itu biasanya akan terkesan kurang sopan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast HJS. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng Sensei Marius, yaitu salah satu guru bahasa Jepang di HJS Education. Pertama-tama, Sensei Marius boleh perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan saya sebagai guru bahasa Jepang di sini, nama saya Marius. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, untuk Sensei sendiri, apa sih yang membuat Sensei pertama kali tertarik mempelajari bahasa Jepang? Untuk bahasa Jepang itu, saya pertama-tama itu bukan tertarik dengan bahasanya dulu, tapi dengan budayanya sendiri. Jadi ketika tertarik dengan budayanya, secara tidak langsung saya juga jadi mau mempelajari bahasanya juga. Untuk pemula, biasanya itu dimulai dari mana, Sensei? Kalau pemula, karena bahasa Jepang itu sistem penulisannya berbeda ya dengan bahasa Indonesia dan Romawi yang biasa kita pakai. Jadi pastinya kita harus sudah menguasai hiragana dan katakana sebelum mempelajari bahasa Jepang. Ada nggak tips untuk hafalin hiragana dan katakana itu? Kalau untuk hiragana dan katakana itu ya, karena mereka kan sistem penulisannya berbeda nih dengan bahasa Indonesia yang menggunakan Romawi. Nah, jadi otomatis cara menghafalnya itu kita hanya bisa dengan menuliskan berulang-ulang dan menghafalkan mereka sesuai urutannya. Ada hiragana dan katakana. Iya. Dan setahu saya ada satu lagi nih, kanji. Iya, kanji. Nah, kanji ini kan ada banyak. Gimana sih kita cara belajarnya? Cara mempelajari kanji itu sama seperti ketika kita mempelajari bahasa Mandarin. Jadi memang kita harus mengetahui makna dari kanji ini. Jadi bukan hanya sekedar hafal bentuk saja, tapi juga kita harus memahami makna di balik semua goresan di kanji tersebut. Tadi Sensei bilang kan tertarik dari budayanya. Iya. Salah satunya pasti nonton anime. Iya, saya juga ada nonton anime. Mungkin nggak kalau misalnya belajar bahasa Jepang itu lewat anime untuk percakapan sehari-hari? Kalau untuk percakapan sehari-hari ya, yang dalam konteks kasual itu masih bisa. Nah, tapi ketika kita gunakan di dunia nyata, ketika kita baru kenal dengan seseorang, kita pakai bahasa-bahasa kasual yang kita temui di anime atau anime itu biasanya akan terkesan kurang sopan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mempelajari bahasa Jepang itu dari versi sopannya dulu. Bagi Sensei, seberapa penting sih kita cari lawan bicara dalam belajar bahasa Jepang? Kalau ditanya seberapa penting, menurut saya itu justru sangat penting. Jadi ketika nggak ada lawan bicara, kita juga pada akhirnya akan tidak terbiasa dengan nada-nada yang digunakan dalam bahasa Jepang. Jadi meskipun bahasa Jepang itu tidak punya nada tertulis seperti di bahasa Mandarin, tapi ketika kita ngobrol dalam bahasa Jepang itu mereka tetap punya nada yang unik. Nah, waktu Sensei proses belajar nih, pernah nggak ngerasa bosan atau ngestak, nggak pengen lanjut gitu, pernah nggak? Kalau untuk ngestak bosen gitu, kalau bosen sih enggak. Tapi kalau ngestak itu pernah, terutama karena kita kan orang Indonesia ya, kita lebih terbiasa dengan penulisan huruf Romawi. Nah, jadi ketika kita dikenalkan dengan kanji, itu akan terasa lebih sulit ketika kita berusaha untuk menghafal kanji-kanji di level yang lebih tinggi, misalnya N3, N2 gitu. Oke. Gimana cara ngatasi ngestaknya itu? Salah satu cara untuk mengatasinya itu hanya dengan belajar mati-matian. Oke. Yang kedua, kita juga bisa mencoba mencari daftar-daftar kanji yang sering digunakan. Jadi dari kanji tersebut kita akan menemukan kanji-kanji yang memang lebih sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari di bahasa Jepang. Kanji-kanjinya itu juga nanti kan diberbedakan, diklasifikasikan sesuai levelnya masing-masing. Nah, jadi kita pelajari dulu dari yang level paling bawah N5, baru nanti perlahan-lahan kita akan naik hingga ke level N1. Oke. Nah, saat ini
level bahasa Jepang sensei itu di tingkat berapa? Untuk saya sekarang itu masih di level N2, tapi ketika dalam percakapan sehari-hari, ketika sudah lama tidak ngobrol dalam bahasa Jepang, itu akan terasa usang rasanya. Jadi karena sudah lama tidak berada di Jepang, saya otomatis ketika ngomong dengan orang Jepang itu kadang agak malu-malu gitu. Gitu. Jadi intinya harus sering dilatih. Iya, kan? jadi bahasa Jepang itu memang harus sering dilatih, digunakan gitu. Jadi nggak harus dengan ketemu orangnya langsung. Jadi misalnya teman-teman ada yang main game online dan sebagainya, voice chat dengan orang Jepang dan sebagainya kan bisa juga dilatih, digunakan sebagai latihan. Oke, nah untuk kita tahu tingkatan level bahasa Jepang kita itu kan kita ujian JLPT. Iya, nggak cuma JLPT, ada yang ujian lain juga sih. Setahu saya ujian JLPT itu kan sulit ya. Apa yang membuat ujian itu sulit? Pertama, ujian itu akan sulit kalau kita tidak tahu strukturnya. Jadi ketika kita sudah tahu struktur ujian tersebut akan seperti apa, ketika kita buka lembaran soalnya, kita akan langsung tahu gimana cara mengerjakan soal-soal ini. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum kita mengambil tes-tes seperti itu, JLPT, GFT, dan kawan-kawan yang lainnya, kita coba lakukan mock test dulu. Soalnya di internet kan ada banyak tuh mock test untuk tes-tes seperti ini. Oke, berarti cara mengatasi ujian itu adalah dengan banyak berlatih ya, Iya, Sensei. dan jangan lupa belajar juga. Nah, selanjutnya apa yang biasanya orang salah pahami dari belajar bahasa Jepang ini sendiri? Salah satunya mungkin lebih ke salah belajar biasanya. Salah belajar. Iya, jadi kebanyakan orang itu belajar bahasa Jepang mungkin akan terlalu menggunakan anime sebagai panutan, terutama untuk anak-anak zaman sekarang yang sering nonton anime ya. Masalahnya hanya di situ aja sih. Oke. Selama ini Sensei kan udah banyak nih mengajar murid-murid. Iya. Apa kesulitan yang dialami orang murid-murid ini selama belajar bahasa Jepang? Oke. Pertama-tama ketika mengajar murid-murid di sini, biasanya yang saya temukan itu kesulitan utama mereka itu ketika menulis. Itu untuk di awal-awal ya. Jadi di awal-awal belajar bahasa Jepang, mereka sudah hafal hiragana, katakana gitu misalnya. Tapi mereka itu lebih ke membacanya. Jadi ketika menulis biasanya mereka sering lupa. Nah ini biasanya dikarenakan mereka lebih sering hanya membaca dan nggak pernah mencatat biasanya. Jadi mereka sendiri ketika menulis akan lupa gimana bentuk hiragana itu atau katakana itu. Nah, tapi ketika membaca mereka akan lancar biasanya. Oke, berarti hanya untuk tulisan. Iya. Yang kedua itu juga mungkin tentang grammar. Grammar. Jadi karena tata bahasa di bahasa Indonesia dan Jepang berbeda, kadang-kadang murid ada juga yang kesulitan untuk menangkap tentang cara membedakan penggunaan grammar tersebut. Berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Jepang ini? Level N5 dulu. Di level N5 saja. Iya. Untuk kecepatan belajar karena tergantung ke muridnya lagi. Nah, tapi kalau kita asumsikan mereka bisa 1 minggu masuk setiap hari, jadi Senin sampai Jumat maksudnya, dan selama mungkin 1,5 jam atau 2 jam. Sudah bisa N5? Itu dalam waktu 4 bulan itu atau 3 bulan sudah bisa N5. Tapi balik lagi ke muridnya dan juga harus latihan setiap hari. Jadi nggak hanya belajar di kelas, tapi juga latihan di rumah. Di rumah juga selain belajar dari buku, kita juga bisa pakai media-media yang sudah ada kan. Sekarang kan via internet kita bisa banyak cari pengetahuan tambahan mengenai bahasa Jepang. Oke, menurut pengalaman Sensei sendiri, untuk naik ke tingkat selanjutnya itu di tingkat berapa yang paling sulit? Menurut saya perbedaan yang paling terasa itu ada di level N4 ke N3 dan N3 ke N2. Jadi kalau dari N5 ke N4 rasanya masih belum jauh berbeda, karena di level N5 dan N4 itu kita masih mempelajari dasar-dasar bahasa Jepang. Nah, ketika masuk N3 itu baru kita masuk ke bisa dikatakan intermediate. Nah, dan ketika naik lagi ke level N2, tingkat kesusahannya akan makin sulit. Begitu juga dengan ketika kita
mencoba mempelajari N1. Oke, nah terakhir nih, ada nggak motivasi untuk teman-teman yang sekarang lagi belajar bahasa Jepang? Boleh disampaikan. Untuk motivasi ya, menurut saya motivasi itu harus kalian cari sendiri. Jadi untuk mungkin yang masih SMA, pinginnya kuliah di Jepang, college di Jepang. Kalau untuk yang sudah lulus kuliah mungkin ada juga yang motivasinya ingin kerja di Jepang gitu. Nah, tapi dari saya pribadi, saya yakin Jepang itu negara yang sangat worth it untuk kalian kunjungi. Maka dari itu, belajarlah bahasa Jepang dan pergi ke Jepang jikalau memang ada kesempatan. Oke, nah jadi udah tahu kan, itu dia tips untuk belajar bahasa Jepang yang mudah. Nah, buat kamu yang masih bingung mau belajar bahasa Jepang gimana, di HJS kita ada kursus bahasa Jepang mulai dari offline ataupun online, bisa sendiri ataupun rame-rame bareng teman-teman kamu. Boleh contact kita di bawah ini dan kamu nanti bisa ketemu sama Sensei Marius. Oke, sampai di sini podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast HJS Education selanjutnya. Bye bye. 皆さん、こんにちは。はじめまして。HGS エデュケーションで日本語教師をやっているマリウスです。では皆さん、こちらにご連絡を待っています。